Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sidang hadirin jamaah pemirsa yang kami hormati dan semoga selalu dalam lindungan dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perintah Allah yang mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah wajib dan rukun Islam kita. Secara hukum dalam agama kita ketahui bahwasanya puasa ini adalah wajib bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan tanpa uzur. Namun ada hal lain yang selain merupakan kewajiban, bahwasanya ketika kewajiban dilaksanakan dia akan mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan, dan ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Ada hikmah lain yang di situ berlaku bagi siapapun yang berpuasa bagi kesehatan tubuh kita. Beberapa hikmah tersebut adalah ketika kita berpuasa perut kita kosong. Pencernaan organ-organ kita ini mengalami rehat. Tidak terus-menerus memproses makanan yang kita konsumsi seperti hari-hari biasanya secara terus-menerus tanpa berhenti. Pagi sarapan, jam 10 makan snack camilan, ngopi dan semuanya, jam 12 makan lagi, jam sore makan lagi, bahkan malam makan lagi. Hingga akhirnya fisik kita ini, organ-organ pencernaan kita ini merasakan lelah dan letih sehingga tidak maksimal. Dengan kita berpuasa, menahan makanan dan minuman yang masuk mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari jeda waktu ini terjadi rehat. Jadi tubuh berhenti mengolah, menggerus makanan dari usus besar dan sebagainya. Mereka ada rehatnya, dan kesempatan rehat ini digunakan oleh tubuh kita untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh untuk bisa keluar, sehingga tubuh kita menjadi lebih fit. Benar, kita menjadi lebih lemas, lebih mudah ngantuk atau seperti apa karena tidak ada asupan energi yang masuk, tetapi tubuh ini sedang membersihkan dirinya dan mengoptimalisasi sendiri. Itu yang pertama adalah fungsinya adalah mendetoksifikasi tubuh dan pencernaan. Puasa memberikan kesempatan sistem pencernaan untuk beristirahat dan memperbaiki diri serta membuang racun makanan, radikal bebas dan sebagainya yang menumpuk. Kemudian hikmah yang lainnya adalah kesehatan organ yang lainnya, kesehatan jantung dan metabolisme. Rutin berpuasa dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida serta memperbaiki tekanan darah sehingga resiko dari penyakit jantung itu menurun. Karena kita tidak mengkonsumsi makanan dari waktu terbit fajar sampai terbenam matahari, fisik kita menjadi lebih optimal, makan lebih teratur dan tidak menumpuk makanan-makanan yang memang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga jantung ini menjadi lebih bersih. Makanan yang terkontaminasi kolesterol ini bisa berkurang, dari mungkin daging merah, dari gorengan dan lain sebagainya, itu bisa berkurang sehingga fisik kita menjadi lebih baik lagi. Fungsi yang selanjutnya tentu ketika kita berpuasa kita menahan diri dari makan dan minum dari jam-jam tertentu tersebut, ya, sehingga berat tubuh kita ini menjadi sedikit berkurang dan stabil karena sel-sel darah ini mengambil lemak-lemak cadangan yang ada dalam tubuh kita itu untuk digunakan sebagai energi. Nah, bagi pemirsa-pemirsa, saudara-saudara yang punya lemak berlebih di perut atau tempat lainnya, ketika berpuasa lemak ini berkurang, terpakai untuk cadangan energi dibakar oleh metabolisme tubuh. Tapi tentu jangan sampai ketika kita berbuka puasa kita balas dendam, begitu. Yang tadinya kita kalau sehari nggak puasa cuma makan 3 kali, ketika berbuka malah semuanya kita makan, sehingga akhirnya bukannya stabil dan fungsi tubuh kita yang baik jalan. Ketika berpuasa 30 hari malah berat badannya nambah. Belum lagi ketika nanti kita berbuka pada saat hari raya Syawal, banyak konsumsi opor dan sebagainya, makin luar biasa. Nah,
Ini tentu ketika saat berbuka bukan menjadi ajang pembalasan, es buah diminum, semuanya diminum, akhirnya ya kita tidak mendapatkan manfaatnya, akhirnya enggak ya terawih pun enggak kuat gitu kan karena perutnya kepenuhan. Selanjutnya meningkatkan imunitas, kekuatan tubuh, daya tahan tubuh. Puasa ini memicu regenerasi sel darah putih yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan dalam melawan infeksi, radikal bebas, virus dan lain sebagainya begitu. Kemudian fungsi yang lainnya juga kesehatan otak dan mental. Berpuasa ini dapat meningkatkan fungsi otak, neurotropik serta membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dengan niat yang tulus, berharap Allah meridhoi puasa kita menjadi nilai ibadah tentunya. Selanjutnya yaitu mengontrol gula darah. Nah, ini pada zaman-zaman sekarang ini banyak sekali yang gula darahnya melambung tinggi dan lain sebagainya. Nah, terapi puasa atau ibadah puasa ini sangat baik dan dianjurkan sesuai dengan koridornya sehingga kadar puasa gula di dalam darah ini bisa stabil begitu. Untuk mencegah gula darah ini untuk mencegah daripada diabetes tipe C. Baiklah pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada, tidak banyak yang kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita dan menambah alasan kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, dan semoga ibadah kita nanti di dalam puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.